Salam sehat. Rekap AL Rebalancing semester 1 tahun 2026. Dibuat Minggu 19 Juli 2026. Ya, jadi rebalancing ini ya, sejauh saya tahu ya, atau sependek saya tahu, itu ada rebalancing bursa kita yaitu IHSG. Yang kedua adalah rebalancing yang paling besar dan menyebabkan di awal Januari kemarin 2026, di akhir Januari ya, itu terjadi halt sampai 2 kali ya, trading halt ya, di tanggal 28 Januari 2026, yaitu rebalancing MSCI. Kemudian rebalancing yang ketiga yaitu FTSE. Sedangkan rebalancing yang keempat yaitu rebalancing indeks Victor, atau saya sering sebut dengan rebalancing indeks Movis. Kemudian rebalancing yang kelima itu rebalancing GDXJ atau GDX ya. Ini terkait dengan emiten gold atau emas. Ya, kita mulai dengan bursa kita yaitu IHSG, di mana dibagi menjadi 3 biasanya indeks rebalancing kuartalan ini, yaitu IDX 80, LQ45 dan IDX 80. Di mana kuartal 1 Senin 2026, tepatnya tanggal 26 Januari, yang di-add di IDX 30 yaitu Bumi, EMTK, kemudian ITMG yang di DEL bersama SMGR. Sedangkan yang di-add dari di LQ45 yaitu Brent ya, di add di LQ45, sedangkan yang di DEL Akses. Kemudian yang di add di IDX 80 ya, itu Brent, Cuan dan HRTA, sedangkan yang di DEL Avia, LSIP, PNBN. Kemudian di kuartal 2 untuk yang IHSG Jumat 24 April 2026, yang di add untuk IDX 30 yaitu ADMR, yang di DEL ISAT. Nah, ini karena peristiwa MSCI ya, tertanggal 28 Januari 2026 di LQ45 yang di add Cuan ya, Dewa, ESA, HRTA, Wifi ya. Kemudian yang di DEL Brent ya, Brent baru masuk kuartal 1 karena kena HFCA apa ya, Brent di DEL dari LQ45 beserta CTRA. Nah, DSSA juga korban dari MSCI, HEAL, NCKL juga demikian. Jadi gara-gara teguran MSCI ada 3 saham yang jadi korban, walaupun secara market cap gede ya, tetapi secara free float mencurigakan atau istilahnya tidak memenuhi syarat ya, yaitu Brent, DSSA dan NCKL. Kemudian yang di add
di IDX 80, BKSL, CBDK, Dewa, GGRM, TPIA. Sedangkan yang di Dell, Brand, ya, PTPS, DSSA, MTEL, dan NCKL. Ya. Jadi di sini semua anggota IDX 80 otomatis dia anggota, semua anggota IDX 30 dan LG 45 otomatis dia anggota dari IDX 80. Ya. Jadi IDX 30 itu anggaplah yang big cap, ya, blue chip, ya. Sedangkan yang selain IDX 30, ya, misalnya LQ 45, ya, LQ 45 diambil 30 saham, tinggal 15. Nah, 15 saham itu anggaplah medium cap misalnya. Dan IDX 80, ya, 80 saham dikurangi 45 saham ketemu 35, ya, itu anggaplah small cap, ya. Kemudian rebalancing FTSE, ya, kuartal 1 Jumat 20 April 2026 yang dimasukkan ke large cap, ya, nihil. Oh ya, jadi kuartal 1 FTSE, indeks FTSE tidak memasukkan maupun mengeluarkan rebalancing, ya. Baru kuartal 2 ini efek dari MSCI juga rasa-rasanya, yaitu DSSA, ya, dikeluarkan dari large cap. Kemudian mid cap, ya, yang di Dell atau exclusion kalau bahasanya FTSE, yaitu GoTo. Yang di inclusion nihil. Sedangkan yang small cap yang di inclusion atau yang di add kosong, nihil. Sedangkan yang di Dell atau exclusion yaitu NCKL, nah lagi-lagi NCKL. Kemudian duit CMNA. Nah, ini yang micro cap, ya. Kalau di indeks FTSE biasanya ada yang micro cap, ya, yaitu DAAZ, HIL, dan MLIA. Itu indeks FTSE. Nah, ini ke rebalancing yang paling berbobot, ya. Oh iya, kemarin ada, ya, peringkat rating untuk saham S&P 500, ya. Baru tahu saya, baru dengar kemarin. Jika downgrade atau memberi peringatan bursa kita ancaman ke frontier market, tetapi pasar seolah-olah menghiraukan, ya, karena udah rendah atau memang ratingnya lebih di bawah MSCI, ya. Jadinya tidak terasa, bahkan di bulan Juli indeks telah naik lebih dari 5% kalau nggak salah, ya. Nah, jadi rebalancing MSCI, ya, kuartal 1. Nah, ini tidak kuartal 1 masih, ya, Februari masih dia big cap, ya. Oh iya, ini saya kaget, ya, ini INDF kok perasaan tidak ada, bahwa bulan Februari itu tidak ada penambahan, ya, tidak ada penambahan emiten yang masuk standar MSCI, ya, maupun yang small cap, ya. Ini kok ada tambahan INDF. Oh ya, ini di Dell dari big cap turun, downgrade ke small cap, yaitu INDF, ya. Kemudian yang di Dell dari small cap yaitu Access, Cleo, ya. Ini rasa-rasanya sepertinya bulan
Februari ini itu karena istilah bahasanya udah kadung ya, udah kadung rebalancing ya. Jadi di sini belum memutuskan seperti DSSA Brent itu di del dari MSCI standar atau istilahnya big cap ya. Kemudian tadi ya, kita ulang, yang small cap yang di add INDF itu downgrade dari big cap, sedangkan Access dan Cleo di del dari small cap. Nah, di kuartal 2 ini yang cukup sadis ya. Jadi karena apa saya anggap sadis? Karena baru ya selama 11 tahun melantai di bursa ya, belum ada rebalancing yang mendelet saham sampai 18 emiten, khususnya di MSCI ini ya. Nah, yang di big cap di kuartal 2 Selasa 13 Mei 2025 yang di add nihil ya, karena di fresh ya. Yang di del AMMN, ini AMMN aja dihapus nih, Brent ya. Brent jelas karena HSC, High Concentration apalah itu ya. Kemudian TPIA, DSSA, Cuan, Amart. Saya ulangi ya, AMMN, Brent, TPIA, DSSA, Cuan, Amart ya. Di sini ada 3 emiten dari grup Papa PP di del dari standar indeks punyanya MSCI ya. Ini kalau nggak salah terafiliasi dengan Salim Group ya. Ini Alfamart ya. DSSA dengan Sinarmas diduga ya. Kemudian yang small cap ya, Amart masih masuk dalam rebalancing indeks MSCI, tetapi turun derajat dari big ke small. Nah, ini yang di del, Antam aja di del, AALI di del, kalau bank wajar ini, BSDE, DSNG, Mika, MSIN, Tekim, Apik, SSMS, TAPG, Sido ya. Banyak sekali kan. Nah, tambah MIDI ya. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tambah dengan ini AMTM ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya, 18, 19 ya. 19 kurang 1 kan, karena Amart itu tidak ya di del tapi masih, jadi saya anggap masih, jadi 18. Kalau sama Amart ya 19. Bayangkan rebalancing sampai 19 saham yang di del. Padahal anggota dari MSCI big cap, kalau small cap saya kurang paham ya, tapi sekitar 50-an ya. 50-an atau 60-an kalau tambah dengan yang big cap ya. Nah, yang big cap itu 17 apa 18 saya lupa ya. Jadi kita dikurangi 6, jadi tinggal ya 12 atau 11 ya. Pastinya saya lupa, tapi di antara 11 dan 12 ya. Nah, itu ya. Jadi MSCI kali ini sangat ya di luar dugaan ya, sampai mengeluarkan 18 emiten dari rebalancing. Kemudian rebalancing indeks Movis ini kuartal 1 Januari 13 Maret 2026. Ini kayaknya indeks Movis ini nggak peduli ya,
nggak peduli sama MSCI maupun FTSE, dia tidak menghapus semacam AMMN, Brent, TPIA, DSSA, Cuan, Amart, ya, tidak ngikut-ngikut indeks yang lain. Dia malah menambahkan energi, dewa, ADMR, film, ya, FILM, ya, dimana tiga-tiganya ini adalah sektor energi. Nah, ini sektor cyclical, ya, cyclical, ya. Yang di DEL nggak ada, padahal rame-rame rebalancing yang lain menghapus, ini malah add, ya. Tetapi memang efek dari rebalancing Movies itu paling, kalau main game itu levelnya level 4 atau level 5, ya, karena ada 5 rebalancing, otomatis level yang paling bawah, ya. Kemudian di kuartal 2 Jumat 12 Juni 2026, kalau yang kuartal 1 tadi 1 ya, kuartal 1 Jumat 13 Maret 2026. Nah, yang kuartal 2 Jumat, sama-sama Jumatnya, biasanya memang hari Jumat, ya, rebalancing Movies ini 12 Juni 2026 dan berlangsung biasanya cuma seminggu atau 5 hari kerja. Yang di add itu emas. Nah, ini emas bisa dikategorikan akan masuk LQ45, tapi disclaimer on, ya, ini cuma ya ngikutin alur aja. Kemudian IMPC, ya, dan VKTR itu yang di add, sedangkan yang di DEL GOTO ini karena harganya 50, ya namanya harga 50, masa masuk rebalancing dunia, ya kan, ya, rasanya tidak make sense, ya. Terus rebalancing yang terakhir yaitu rebalancing GDXJ GDX kuartal 1 itu Jumat 14 Maret 2026, yang di add emas, besap, arci, ya, di sini saham-saham gold semua, ya, saham-saham emas, karena memang GDXJ dan GDX itu emiten emas, ya. GDXJ itu yang J itu junior, intinya senior dan junior gitu, ya. Yang di DEL kosong, ya. Kemudian kuartal 2 kosong, nihil, nggak ada rebalancing di kuartal 2, ya. Hanya di kuartal 1 masuk emas, besap, dan arci. Ini terus yang ini anggota lama, ya, dan maksudnya anggota dari emiten GDX, ya, itu ada emas, besap, arci yang baru, sedangkan yang lama itu AMMN dan BRMS, ya. Disclaimer on, ya, karena emang kadang-kadang seperti kejadian indeks Movies kemarin, untung saja saya mengikuti perkembangannya. Jadi waktu rebalancing pertama kali, ya, itu tidak memasukkan NCKL, duit, dan SCMA, itu nggak masuk kayaknya. Nah, tapi 1-2 hari kemudian ada ralat bahwa NCKL, duit, dan CNMA di DEL juga dari FTSE, ya. Jadi beritanya menyusul, ya, atau ralat istilahnya. Ya, sekali itu, ya. Itu rekap al rebalancing semester 1 tahun 2026, ya, untuk menyongsong, ya, rebalancing IHSG atau rebalancing yang pertama di bursa dunia, ya.
tapi ini versi Indonesia ya, yang mungkin bisa mempengaruhi harga atau bisa untuk trading ya. Kalau saya sebut itu trading musiman, karena ya tadi setiap kuartalan terjadi rebalancing, setiap semesteran juga terjadi rebalancing. Jadi kita bisa trading di saat-saat itu karena apa? Karena money atau uang akan lalu lalang di pas after announcement, setelah pengumuman, dan akhir dari effective date dan awal daripada eksekusi date. Itu hari-hari krusial di mana uang lebih banyak daripada biasanya, atau volume perdagangan akan lebih banyak daripada hari biasanya. Kita kasih contoh misalnya, kalau siap datanya ya. Oh iya. Ya, misalnya DSSA. Oh, jangan DSSA lah, apa ya? Brand misalnya. Nah, brand ini tanggal berapa ini? Nah, kan 29 Mei volumenya super nih. Itu karena apa? Karena MSCI. Ya, jadi di sini kita bisa ya trading. Nah, tapi ada tapinya. Nah, kita posisi buy apa sell. Nah, itu di situ yang susahnya. Ya, tapi jelas ada peluang. Ya, karena apa? Dan di saat ini malah arah ini, ya. Arah 2 hari berturut-turut, ya. Nah, itu ya kalau kita trader ya wajib lah hukumnya, terutama yang kelas besar, kelas kakap ya, karena ini triliunan uang beredar sini, atau ya uang dingin lah ya, untuk memanfaatkan momentum daripada rebalancing. Ya. Nah, itu aja contohnya, nanti kepanjangan videonya ya. Ya, salam sehat.